Assalamualaikum. Halo sahabat Odi, selamat datang kembali di Podisian ONPP. I hear your voice. Oke, ini adalah tempat di mana kita ngobrol ya. Ada yang menemani saya hari Siapa ini. saya? Jadi hari ini kami Polri, Polanda Wanda. dan Rini Iya. yang akan bersama-sama dengan teman-teman sahabat Odi semua yang kali ini join, kita akan bahas bareng-bareng, belajar bareng-bareng, mengenal lebih dalam tentang sertifikasi CODOB ya. Apalagi ini pasca peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 dan peraturan Badan POM nomor 27 tahun Betul. 2025. Tentang apa? Ini sangat menarik ya. Kita hari ini akan membahas mengenai perubahan sertifikat CDOB. Kan kita sudah terbit nih ya, Ya, BP 28 tahun 2025 dan per BPOM 27 tahun 2025. Kemudian saatnya kita mengimplementasikan nih, apalagi sudah terbit juga PP PNBP yang kita ya. tunggu-tunggu selama 3 tahun lamanya. Jadi kita sudah implementasi ya di 26 Mei 2026 gitu ya. Jadi karena banyaknya pertanyaan melalui live chat, tatap muka, kemudian ada yang di chat juga, Ya. ada yang telepon juga gitu ya. Bagaimana sih perubahan sertifikat yang sesuai dengan PBPOM saat ini itu. Jadi kami merasa perlu ya kita sekarang untuk memberikan apa ya, mungkin pemahaman dan nanti bisa juga bertanya kepada kami mungkin case by case ya karena kalau Ya, perubahan ini tuh banyak banget gitu banyak ya, banget banyak karena teman-teman ini kalau nanya benar, macam-macam nih Mbak Nanda. macam-macam, Iya, bahkan satu jenis aja case-nya beda-beda loh ini. iya. Nah, perubahan Oke. seperti apa sih sebenarnya Mbak Nanda? Nah, ini kalau kita kan perubahan utama ya, Ya, dengan adanya perubahan PP 28 tahun 2025 ya. Jadi kita sekarang kan sudah ada simplifikasi nih, simplifikasi dari beberapa ya, sertifikat menjadi satu sertifikat gitu ya. Di sini kan sebelumnya ada kategori apa aja tuh ya? ya, Narkotika, CCP, kemudian obat lain. lainnya gitu ya. Nah, ini semua akan dijadikan satu menjadi satu sertifikat. Nah, Oh, kalau untuk BBO gimana? Nah, untuk BBO nih, kami masih menunggu dari OSS dan ya, juga dari Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan. bagaimana mengenai BBO ini? Apakah nantinya akan menjadi satu sertifikat atau tetap menjadi dua sertifikat? Ya. Karena gosip-gosipnya nih, Jadi gosip atau fakta? gosip karena belum keluar kebijakannya ya. Jadi Ya, nantinya tuh akan ada tetap akan ada dua sertifikat gitu ya. Jadi bahan baku dengan obat jadi itu akan karena dipisah beda gitu ruang ya. lingkup sebenarnya ya. Beda ruang Iya. lingkup. Namun ini sabar ya, tenang teman-teman. Nanti hari Rabu ini kalau saya tidak salah ingat itu ada Rabu ini ada apa? Tolong dicari tahu ya. Saya juga sedang mencari tahu ini. Akan ada sosialisasi dari Kementerian Kesehatan dan juga OSS mengenai perubahan KBL ini. Mungkin di dalamnya nanti juga ada ya ruang lingkupnya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin boleh nih teman-teman yang nanti punya infonya atau linknya karena setahu saya memang ini nanti akan di apa ya, eh, akan disiarkan secara langsung ya. Mungkin ada Webinarnya. webinarnya juga. Tapi Oh, hari iya. Rabu ini ya. Coba Ya. nanti mungkin teman-teman ada yang mencari tahu. Kita akan mendengar bersama-sama. Oke. Jadi Mbak Nanda, Ya. karena PP PNBP udah terbit ya, Iya. dan Betul. 60 hari sejak terbitnya PP itu Iya. harus sudah diimplementasikan yang tadi beberapa jenis kategori sertifikat Mhm. menjadi satu Satu sertifikat. sertifikat. Iya. Oke, jadi sebenarnya perubahan ini tuh udah sering ya kita apa ya sampaikan. Ada Betul. seminar CDOB, ada Betul. pada saat FP Mm. mungkin atau kesempatan-kesempatan lain yang kita tuh udah jelasin loh, oh nanti tuh ada simplifikasi Iya. yang teman-teman tadinya punya banyak sertifikat nanti berubah Iya. jadi satu Dan sertifikat. jadi banyak ya nggak hanya perubahan ya, kita juga ada Iya, sertifikasi, mungkin resertifikasi iya. juga banyak yang bertanya ya, kalau resertifikasi ini tuh bagaimana, kalau ini jadi masuknya sertifikasi atau Iya. resertifikasi gitu ya. Tapi khusus kali ini kita akan mungkin membahasnya mengenai perubahan dulu ya. Mm-mm. Kayaknya yang agak jelimet di sini Ya, ya. kan jenisnya banyak ya ternyata Betul. Mbak Nanda ya. Jenisnya Oke. banyak dan case by case gitu Ya, ya.
Kalau kita baca nih Mbak Hmm. Nada, masuk ke perubahan ya. Iya, iya. Sebelum masuk perubahan, kita kenali dulu nih sebenarnya jenis sertifikasi atau permohonan ya Mm-mm. sesuai dengan PP 28 tahun 2025 dan Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2025. Sebenarnya hanya ada tiga ya kalau secara Betul, kelompok betul. ya. Sertifikasi baru atau permohonan baru ya Mm-mm. itu udah jelas lah untuk Mm-mm. pertama kali ya kan. Terus ada perubahan ya, perubahan yang nanti macam-macam. Mm-mm. Kemudian yang ketiga adalah perpanjangan atau resertifikasi. Iya, Ya, itu betul. clear juga. Clear Nah, ya. yang kedua ini nih, yang Iya, perubahan ini sering banget nih. Teman-teman benar. PBF nih nanya, Bu, saya gini, saya gitu. Saya harus gimana? Bu, ternyata saya salah, harus bagaimana? Nah, itu Iya, tuh harus dibahas. iya. Teman-teman ingat ya, kalau mau melakukan perubahan di sertifikatnya, please banget tanya dulu sama kita. Kalau bingung, please. Kalau bingung ya, konsultasi dulu sama kita ya. Jangan sampai nanti begitu sudah berjalan, kemudian ada kebingungan di belakangnya, atau mungkin sudah terlanjur ya, bahkan gitu ya. Nah, Kami juga tidak ingin sebenarnya ada banyak tolakan dari benar. pengajuan permohonan Apalagi gitu ya. udah bayar. Benar. Ya, itu gimana gitu ya, kita mau balikin tapi kayaknya nggak bisa ya, udah masuk Ke rekening PPP-nya, kita. ke rekening kita gitu. Iya. Jadi Oke. ini ya, jadi ada dua ya. Untuk yang perubahan kita bahas yang perubahan aja ya, berarti Ya, ya. Mm-mm. perubahan mana Anda ada Ya, berapa tuh oke. jenisnya? Jadi untuk perubahan itu hanya ada dua sebenarnya. Adalah perubahan yang membutuhkan inspeksi dan satu lagi perubahan yang tidak membutuhkan inspeksi. Mungkin kalau kita lihat sekilas sebenarnya sama kali ya kayak yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan juga tuh ada yang pakai inspeksi dan ada Ya, yang tidak pakai ya, inspeksi. benar sekali. Tapi mungkin di sini adalah kategorinya saja yang sudah mungkin agak agak lebih detail ya Ya. mungkin. Ha. Nah, mungkin ini yang kedua mungkin slide selanjutnya kali ya. Nah, untuk perubahan yang memerlukan inspeksi ini ada berapa? Ada empat ya. Yang pertama penambahan gudang atau pindah gudang pada alamat dan lokasi yang berbeda. Ini ditelan mentah-mentah dulu ya. Telan dulu ya. Ada empat Ada ya. empat. Yang kedua, penambahan gudang atau pindah gudang termasuk perubahan fungsi Oke. atau perluasan ruang penyimpanan. Oke, Oke. dimasukkan dulu ya. Ruangan pengemasan ulang dan pelabelan ulang pada alamat yang sama. Keywordnya adalah yang pertama itu berbeda, lokasi berbeda. Keyword yang kedua adalah alamat atau lokasi yang sama. Oke, lanjut. Yang ketiga, perubahan kategori produk dan atau aktivitas. Ini kita sudah nggak ngomongin lokasi sama atau berbeda, kita langsung ngomongin ke kategori atau aktivitas. Kategori produk itu yang apa? Kategori produk itu yang misalnya CCP, kemudian psikotropika, OT, obat keras dan lainnya ya. Kalau aktivitas itu adalah pengadaan, penyimpanan, penyaluran, kemudian pelabelan ulang, betul. Kemudian ada penyelenggaraan dengan sistem elektronik, ya gitu ya. Itu untuk kategori yang ketiga. Yang keempat, nah yang keempat ini kita merahin ya sengaja karena nanti mungkin akan ada pembahasan khusus untuk ini ya. Pembahasan khususnya tunggu ya. Pokoknya harus follow IG kita ya supaya nanti dapat info-info yang terbaru, terupdate jika ada pembahasan yang lebih lanjut. Jadi yang keempat ini adalah tentang sistem elektronik untuk kegiatan distribusi obat atau eh, PSE ya. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah perubahan yang tidak memerlukan inspeksi. Untuk perubahan yang tidak memerlukan inspeksi ini hanya ada satu kategori, yaitu perubahan alamat yang tidak mengubah lokasi, perubahan alamat kantor, atau pengurangan gudang PBF atau PBF cabang. Intinya apa? Yang tidak memerlukan inspeksi ini lebih ke arah administratif. Ya, Ya, benar gitu sekali. ya Rini ya. Jadi Ya. untuk membedakan ini sebenarnya agak mudah ya. Pokoknya yang perlu inspeksi itu kira-kira yang lokasinya berubah atau lokasi tetap, tapi ada yang berubah gitu ya. Kaitannya sama gudang ya kayaknya ya. Iya, betul. Kemudian aktivitas ruang lingkup, kemudian kategori produk, Ya. itu ada yang berubah. Tapi kalau hanya administratif, itu bisa masuk ke perubahan yang tidak memerlukan inspeksi. Ya. Tapi apakah nanti ada administratif yang harus inspeksi? Nanti ya, kalau ada pertanyaan ya, ini sekali lagi teman-teman kita case by case ya. Ini secara umumnya seperti ini dulu Ya, ya. kita sampaikan sesuai peraturan Betul, dulu. kita Ya, sampaikan baik, sesuai ya. peraturan. Nanti untuk penerapannya, implementasinya boleh banget nanya ke kita saat ini atau
nanti pada saat di luar di live chat ya, Ya. bisa Nah, nanya ke situ. kalau mau nanya di siang ini ya teman-teman yang join di Zoom, silakan disampaikan melalui ruang chat ya, bisa di chat aja ya Mungkin udah ada pertanyaannya. pertanyaan ya. Ini baru awal Ada. tapi udah ada pertanyaan. Dan Jadi, ada juga yang mengisi pertanyaan dari oh Instagram, Mbak ya, Nita ya. oke. Nanti kita Kita akan coba bacakan ya. baca ya, tapi sebelum itu kita selesaikan dulu ya materinya mungkin ya. Oke. Oke. Next, nah ini untuk Nah, ya, kasih berbeda ya. ya, penambahan atau pemindahan gudang dengan alamat dan lokasi berbeda. Ini gambaran contohnya ya, teman-teman ya. Contohnya PBF memiliki gudang A beralamat di Jalan Barat nomor 1 yang Hmm. before. Ya, yang warna biru before. Hmm. Kemudian afternya dia berubah nih. Alamat gudangnya jadi nambah. Ya, ada yang di B. Jalan Timur nomor 1. Sehingga nanti dia punya 2 gudang dengan lokasi yang berbeda. Oke. Alamat dan lokasi beda. Jadi lokasi yang pertama tetap ada ya. Ya. Ya, jadi dari 1 menjadi 2 gitu ya, sebagai gambarnya kayak gitu ya. Ya, alamatnya beda, lokasinya beda. Ya. Clear. Meskipun, Mbak, misalnya nih, Mm-mm. Jalan Barat nomor 2. Mm. Jalan Barat nomor 2. Beda nggak lokasinya? Beda lokasi Beda kan? kan? Nomornya beda. Berarti ikut Masuk mekanisme sini. ini, gitu ya. Ya. Semoga lebih tergambar. Nah, nanti di aplikasi ketika teman-teman melakukan permohonan, pilih ya yang namanya perubahan gudang alamat berbeda. Ya, betul. Ya, nanti kalau pas buka akunnya, mau nyoba-nyoba ngeliat seperti apa, bisa ya, teman-teman ya. Ya, karena kan panjang ya. Kalau kita lihat di regulasinya, panjang ya perubahan gitu ya. Iya. Kalau di aplikasi singkatnya itu ya, perubahan gudang alamat berbeda. Jadi Mm-mm. keywordnya yang di situ alamat berbeda. Ya, oke. Ini contoh pertama. Ya, apalagi ini Rini. Contoh yang kedua. Baru yang kedua. PBF memiliki gudangnya di Jalan Barat nomor 1. Kemudian akan pindah ke gudang B di Jalan Timur nomor 1. Oke. A sudah tidak dipakai lagi. Ya. Berarti pindah lokasi. Oke. Ini termasuk sertifikasi yang perubahannya memerlukan inspeksi. Ya. Untuk pemilihan di aplikasi sama, pakai perubahan gudang alamat berbeda. Jadi sama-sama ini keywordnya alamat berbeda. Ya. Cuman yang satu tadi nambah. Ya, kalau ini pindah. Pindah. Oke. Kalau yang sebelumnya, ingat nggak? Kalau yang sebelumnya gimana? Ayo, teman-teman. Ayo, saya jadi lupa. Sebelumnya kita kan sertifikasi baru ya. Kalau yang mekanismenya menggunakan sertifikasi baru. Nah, dengan adanya kita sudah mengimplementasikan yang PP, PNBP yang terbaru ini, berarti kita sudah bisa untuk melakukan dengan mekanisme perubahan. Jadi jangan salah ya, teman-teman ya. Kalau kita dulu kan masih sertifikasi baru, jangan diulangi lagi sertifikasi baru, tapi sudah pakai perubahan gitu ya. Jadi sejak tanggal 26 Mei. Ikut ya pengajuannya. Ya. Ada lagi kan next? Sekarang kita ngapain aja coba nih yang. Nah, ini ya. Ini adalah penambahan atau pemindahan gudang serta perubahan fungsi atau perluasan fasilitas penyimpanan, ruang pengemasan ulang dan pelabelan ulang pada alamat yang sama. Keywordnya apa? Keywordnya alamat yang sama gitu ya. Betul sekali. Perubahannya seperti apa? Nah, lihat yang di sebelah kiri ya. Nah, di before itu di Jalan Barat nomor 1 itu gudangnya. Nah, kemudian yang di sini ada di yang sebelah kiri sebelumnya itu adalah di warehouse A gitu ya. Ini lokasinya sama atau enggak? Sama di Jalan Barat juga nomor 1 gitu. Tapi warehouse-nya nambah gitu ya. Jadi ada warehouse A dan ada warehouse B. Emang ada PBF yang kayak gini? Ih, ada. Banyak, ya banyak ya. Misalnya PBF itu berlokasi di kilometer sekian lah ya, anggap ya. Sering itu seperti itu ya. Kawasan industri. Kawasan industri atau satu lokasi area itu milik PBF semuanya atau mungkin PBF dan sister company lainnya gitu ya. Nah, jadi ada saat mereka menggunakan satu gudang, kemudian menambah lagi di gudang lainnya gitu ya. Nah,
masih di lokasi yang sama, misalnya di kilometer 23, sama-sama di kilometer 23 di pergudangan yang sama. Nah, itu menggunakan mekanisme perubahan yang ini, perubahan gudang alamat sama. Keywordnya adalah alamat yang sama. Oke, next ya. Semoga jelas ya. Di aplikasi milihnya, Itu perubahan gudang alamat oke, sama. Jadi perubahan gudang lebih simpel. alamat sama. Oke, Betul. kalau tadi kan alamatnya beda ya. Iya, gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, kalau ini bedanya apa sama yang tadi? Sebenarnya ini sama ya. Cuman tadi kan ke kanan. Kalau ini naik. Ini naik ini. Ada yang pertama tuh di lantai 1 gitu ya misalnya. Misalnya gedung itu ada 3 lantai lah ya. Kantor ada di lantai 3. Gudang itu lantai 1 tadinya. Nah, sekarang ada perubahan. Mau ditambahkan di lantai 2. Gudang area lantai 2 mau dimanfaatkan sebagai gudang. Nah, sebelumnya terdaftarnya memang hanya di lantai 1 ya. Makanya kita tambahkan menjadi adendum gitu. Oleh karena itu mungkin teman-teman yang mungkin ngeh ya kalau kita tuh sekarang untuk sertifikasi udah mulai mungkin 2 tahun belakangan ini ya, kita benar-benar mencantumkan alamat lokasi gudang itu sampai ke lantai Lantainya, iya. lantai 1, 2 mezanin gitu ya. Iya. Karena dengan tujuan seperti ini ya, supaya nanti kita jelas pada saat berkegiatan usaha, apakah di lantai tersebut memang untuk PBF atau jangan-jangan memang untuk dari perusahaan lainnya gitu ya, untuk usaha lainnya yang bukan PBF. Itu bisa kita identifikasi dari situ. Oke, sudah cukup jelas seharusnya ya. Ya, ini Itu udah ada ada ya. nggak Dua. jelas? Boleh, boleh tanya ya. Ya, Silakan ya. untuk jenis yang kedua ini udah ada dua Hmm, contoh ya tadi udah ada case-nya. dua Oke. contoh gitu. Boleh ya kalau misalnya dari contoh-contoh ini sudah ingin ditanyakan, silakan saya langsung saja Ya. chat ya. Teman, tolong pertanyaannya Yang yang berkaitan dengan yang topik hari ini. berkaitan dengan perubahan Ya. sertifikat. Misalnya ada yang penasaran bagaimana sih, tenang, itu ditahan dulu. Ya. Ya, kalau kita lihat nih Mm, yang before, mm, mm, mm. tadinya tuh ada katakanlah 4 kotak chamber ya. Ya. Tapi punya PBF itu hanya yang A1. Mm, mm. Ya, yang ada barang-barangnya tuh ya. Ini termasuk perubahan gudang yang berada di alamat yang sama. Betul. Termasuk kalau nambah rak berarti ya, Mbak Nanda. Nambah rak ya. Sewa. Rak itu berarti racking ya. Racking itu kan Racking. dari bawah sampai atas ya. Ya. Biasanya ada di tripi. Misalnya O1 sampai O10 misalnya. Row O1 sampai O10 berarti itulah yang kita jadikan patokan. Nah, Ya. misalnya ada penambahan di sebelah kanan atau kirinya. Ya. Oke, semoga sudah jelas nih ya, udah dua. Ini Iya, case-nya udah nggak apa-apa macam-macam. kita pemahamannya pelan-pelan. Saya juga sambil memahami. Itu kalau nggak baca lupa ya. Iya, Oke, iya, jadi iya. kita belajar bareng. Lalu baru lihat, baru tahu, Iya. itu juga akan kita diskusikan bersama ya. Nggak mungkin kita langsung tiba-tiba memutuskan. Itu pasti ada pembicaraan Itu jadi juga. masukan buat kami juga. Jadi ketika Betul. dibahas, nanti ada jalan keluarnya. Belum tiba. Hah? Oke, sebentar ya. Mohon ditunggu, mohon Itu apa bersabar. tuh, Mbak? Oh, perubahan karena kategori.
atau kategori produk ya. Mm-mm. Nah, kita nunggu aja ya dari apa slide-nya ya, biar teman-teman tergambar gitu ya. Mungkin kalau kita cuma ngomong apa sih ini maksudnya gitu kan. Takutnya nggak Mm-mm. kebayang. Jadi kita Betul. berusaha Atau aktivitas. Ya, mohon ditunggu. Nah, ini sudah nih ya. ya. Iya, oke, oke. Ada Nah, itu drop. kenapa? Itu nantinya yang sebelumnya ada beberapa sertifikat, beberapa kategori akan menjadi satu sertifikat. Namun untuk bahan obat atau bahan baku, kita akan menunggu dulu ya dari Kementerian Kesehatan dan juga dari BKPM dalam hal ini yang mengampu OSS, apakah nantinya itu akan dibedakan ruang lingkupnya antara obat jadi dan bahan obat atau bahan baku. Nah, kalau untuk yang perubahan kategori karena aktivitas atau ruang lingkup misalnya yang tadinya itu hanya obat lainnya, kan mungkin sebelumnya teman-teman banyak ya yang untuk sertifikatnya itu kategori obat lainnya. Kemudian sekarang mau menambah CCP gitu ya atau rantai dingin itu bisa menggunakan perubahan ini gitu ya. Jadinya nanti perubahannya menggunakan inspeksi. Jadi tetap akan dilakukan inspeksi ya, akan dilakukan pemeriksaan gitu ya. Nah, berhubung ini belum bisa slide-nya, saya lanjut ya. Bisa bisa slide-nya bisa. Slide-nya bisa ya. Semoga sudah tertampil. Oke, Oh, di itu situ. sudah tampil ya. Ya. Oke, Yang tadi contohnya ya kan ada obat sudah ya. lain, Mm, nambah CCP. betul. Tapi untuk bahan obat nanti ya, jadi kita akan menunggu dulu eh, untuk kebijakan selanjutnya seperti apa. Oke, nah untuk kategori ini ya, sistem elektronik ini akan dibahas pada sesi khusus ya. Ya, karena Eh, sistem elektronik ini kan kita juga baru betul, ya. Jadi betul. perlu Banyak kebijakan di dalamnya ya. perlu Heeh. penyesuaian juga. Ya, Dan betul. kita bahas semoga nggak terlalu lama ya Mm-mm. dari Mm-mm. kegiatan hari ini. Jadi nanti ada sambungannya lagi gitu ya. Nanti di audisi lagi atau di acara lain? Tunggu aja bisa jadi obat cari batik, bisa jadi Follow nanti IG-nya. bintang Gemini maupun acara Iya. lainnya gitu ya. Ya, oke. Oke. Nah, untuk selanjutnya, Ini udah ada pada nanya nggak sih? nah, kita lihat yuk sebentar. Coba kita tengok dulu ya Mbak Nanda. Di Oke, Zoom-nya ada baik. yang bertanya. Halo, suaranya putus-putus. Tes, tes, Oh, tes. ya tolong diinfo ya kalau suara kami tidak Terima jelas ya. kasih ya, sudah diinfo kalau suaranya putus-putus. Sekarang sudah jelas belum ya? Tes, 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 tes. Ini ada yang Sinyal nanya ya. nih, ada yang Nah, nanya ya. Mbak Nanda Oh iya, yang mana nih? dari atas Kak Heri Gunawan. Mm-mm. Nah, Mau bertanya, untuk CDOB yang yang masih berlaku sebelum PP 28 ini kan ada OL dan CCP. Oke. Ya, oke. OL dan CCP. Kategorinya ya. Next, pas perpanjangan, apakah sekaligus mengingat sekarang cuma satu sertifikat aja gitu ya, maksudnya karena expirednya berbeda gitu. Oke, kita jawab ini dulu ya. Ya, boleh ini. Kita Ini kan termasuk jawab ini kategorinya. dulu, soalnya pertanyaan kedua tidak relate. Mohon maaf ya. Kak Heri, maaf ya. Kita jawab yang relate ya untuk sekarang. Oke, jadi ini gimana ya? Enaknya bertanya langsung ya, soalnya kalau gini Tapi- kondisinya berbeda nih. Ya mungkin kita pakai perumpamaan aja Perumpamaan kali, aja Mbak kali ya. Nanda. Misal nih ya, Kak OL-nya. Heri ya, untuk OL dan CCP kita lihat dulu mana yang eh, terbit duluan, gitu ya. Yang habis Misalnya duluan yang berarti yang habis duluan itu berarti kan habis duluan. Ya. Anggaplah OL ya, Ya, biasanya OL. gitu ya. Biasanya kan OL yang terbit duluan, berarti kan habis duluan ya. Mungkin OL ini mau diperpanjang ya, mau diresertifikasi. Tapi gimana dengan CCP-nya? CCP-nya baru terbit, anggaplah ya, contoh, baru terbit tahun lalu. Wah, Gimana tahun, tuh? tahun lalu baru terbit, berarti kan baru diperiksa, Iya, baru kapan, baru selesai. harus
baru saya Terus, kapa. Terus apakah sekarang harus resertifikasi juga gitu ya, mm-mm. ikut dengan OL-nya. Nah, kami ini sebenarnya membuka dua opsi ya, membuka kesempatan untuk dipertimbangkan oleh manajemen dari teman-teman ya. Karena ini peralihan ya, sekali lagi. Betul, Masa ini peralihan. peralihan. Kita belum belum yang harus semuanya diresertifikasi bersama gitu ya. Kita mempersilahkan teman-teman untuk membuat justifikasi dan pertimbangan gitu ya. Jadi misalnya mau langsung diresertifikasi itu bukan resertifikasi tapi sertifikasi baru gitu Iya, ya. Jadi sertifikasi baru untuk OL dan CCP gitu ya. Untuk OL dan CCP, tapi bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya untuk CCP nanti akan diperiksa iya. kembali bersamaan dengan OL-nya Ya, gitu. tetapi nanti terbit Betul. satu sertifikat Terbit satu sertifikat dengan masa berlaku yang baru. ya. Berarti yang sertifikat CCP nantinya sudah tidak berlaku lagi Iya, ya kalau sudah ada sertifikat yang baru dengan dua kategori kategori. produk ini gitu. Itu yang pertama. Ya. Yang Kemudian kedua, yang kedua, yang kedua ini berarti akan melakukan resertifikasi dulu untuk OL-nya. Jadi mungkin pertimbangan teman-teman gini ya, baru selesai kapalnya ya kali diperiksa lagi gitu ya. Oke, nggak apa-apa seperti itu. Nah, berarti sertifikasi dulu untuk OL-nya, mungkin OL-nya sudah kurang dari 1 tahun mungkin ya, udah atau masa reses. kurang dari 6 bulan lah ya. Itu diperpanjang terlebih dahulu, tapi setelah itu dilakukan uh, perubahan atau adendum sertifikat gitu ya. Yang kategori ketiga tadi yang ada penambahan kategori produk itu harus dilakukan. Jadi opsinya ada dua, satu langsung sertifikasi baru untuk kedua-duanya, CCP dan OL. Yang kedua, resertifikasi dahulu OL-nya, kemudian lakukan adendum untuk Kategori penambahan kategori produk CCP tadi. Jadi nanti tetap akan menjadi satu sertifikat. tapi dua kali ya Iya, pemeriksaannya. tapi tetap dua. Jadi mau yang mana gitu ya? Bayarnya Mau juga yang hanya mana? Mungkin mau ini dulu istirahat gitu kan? Istirahat dulu dari CCP gitu ya. perlu dipikirkan ya nanti. Ya, Ya. boleh. Itu kami masih membuka seperti itu ya. Oke, Ya, lanjut dulu ya kita ke materi materi ya. berikutnya. Tadi kan perubahan yang memerlukan inspeksi, Mbak Nanda. Betul. Ada lagi kita tuh perubahan yang tidak memerlukan inspeksi kan tadi. Nah, Nah, kalau perubahan yang tidak satu ya memerlukan itu inspeksi ya. itu seperti apa gitu ya? Mhm. Kita coba tampilkan slide mungkin ya. Contohnya sih sebenarnya gampang ya. Karena dia contohnya gini, perubahan alamat karena pemekaran wilayah. Kayak apa tuh misalnya? Misalnya daerahnya itu berubah namanya, Hmm. tapi lokasinya tetap Hmm. lokasi tetap, tapi nama jalannya mungkin berubah. Iya. Bisa jadi RT-nya nggak sih berubah juga? Bisa. Iya Nah, kan ya? kecamatan bisa berubah Oh loh iya kalau betul. pemekaran. Betul betul betul. Nah, ada. Bener kan? Iya. Dulu misalnya Eh, Tangerang itu mana Banten kan? ya sekarang beda ya. Kota Masih Tangerang, iya kan? Tangerang Selatan gitu. Heeh. Nah, itu kan termasuk pemekaran. Betul. Banyak itu dan itu juga resmi ya sebenarnya pemekaran itu gitu. Iya. Nah, itu salah satu contoh saja, teman-teman. Jadi kalau Mm-mm. misalnya ada pemekaran wilayah, tapi lokasinya kan tetap nih, sebenarnya nggak berubah-berubah, bangunannya tetap di situ. Mm-mm. Cuma nama jalan mungkin berubah, nama desanya mungkin berubah, Mm-mm. RT RW-nya juga Mm-mm. mungkin berubah. Tapi Iya. kan itu biasanya ada buktinya ya, bahwa Iya dari betul. pemerintah setempat itu memang merilis ya, Dari bahwa kecamatan ya atau DPM kalau PTSP? kalau itu aku kurang tahu ya. Ya. Ada dokumen Ya sih ada kok. dokumennya. Bisa Oke. dari kecamatan Ya. atau DPM PTSP ya. Ini dari yang berwenang ya. Betul, dari pihak yang berwenang yang menerbitkan gitu ya. Jadi Eh, lokasinya nggak berubah. betul. Apalagi nih, ada contoh apalagi untuk yang tidak memerlukan inspeksi. Kalau tadi kan dia lokasinya tetap hanya secara administrasi saja ya, ada pemekaran gitu ya, berubah. Kemudian, eh, Deh, nah, pindah ini. Ini juga sering ini pindah. Pindah apa nih? Pindah alamat kantor ya? iya. Jadi kantornya aja teman-teman ya yang berubah ya. Bentar, ini aku mau slideshow. Iya. Susah ya. Ya. Jadi ini maksudnya tuh alamat kantornya tuh pindah gitu ya. Jadi gudangnya tuh nggak pindah, tapi yang berpindah hanya alamat Kan, kantor saja gitu.
Kalau yang tadi berpindah gudang, alamat kantornya tetap, itu masuk ke perubahan yang memerlukan Memerlukan inspeksi gitu ya. gudang. Kategori berapa tadi ya? Kategori satu ya, karena berpindah Ya, gudangnya ya. Nah, maksudnya kalau beda. yang ini tidak memerlukan inspeksi Kan karena hanya alamat kantor kantor. saja yang berubah Ya. gitu. Jadi nanti milihnya perubahan alamat, lokasi tetap, Masih banyak sih ini. garis miring, lokasi beda, perubahan gudang. Ini case-case-nya. Iya. Karena kalau Nextnya juga. di aplikasi cuma ada satu untuk yang seperti ini ya. Untuk Iya, yang tidak satu memerlukan jenis. inspeksi hanya satu jenis. Jadi Cuma nanti garis nggak usah miring. bingung ya. Heeh. Oke. Nah, ini satu lagi Mbak Nanda. Nah, apa ini contohnya? Oh, pengurangan. Iya. Ini nggak kalah banyak sebenarnya. Ini banyak juga. Iya, nggak kalah banyak ya. Jadi memang di dalam apa ya kegiatan operasional itu mungkin ada yang ingin berubah di tengah-tengah gitu ya. Mungkin saya tadinya tuh punya gudang beberapa gitu. Saya mau sewain gitu satu. Tapi sewain ini enggak untuk PBF ya. Mungkin untuk gudang yang lain gitu ya, non PBF lah. Berarti kan secara sertifikat itu berarti kan ada perubahan ya. Tadinya saya tuh nomor satu, dua, tiga gitu gudangnya. Nah, nomor tiga ini mau saya sewakan gitu. Artinya sekarang kan tinggal satu dan dua. Ya. Nah, ini tidak perlu memerlukan inspeksi gitu ya. Karena kita mau inspeksi apa ya kan Iya. kurangi ya. Kecuali kalau mau nambah. Iya, Jadi mungkin secara administrasi mm-mm. dokumennya nanti berubah di sertifikat. Betul, secara administratif. Jelas ya, kalau Ya, gimana cara mengurangi, yang cara merubah kalau berkurang gudangnya ya. Ini caranya. ini aja ya. Ya, Ya, gitu. oke. Jelas ya Ya, untuk yang ada mau bertanya lagi nggak ini? coba kita baca aja. Tadi Kak Heri udah ya. Hmm, Coba ya, kita baca tadi Kak Heri. itu Kak Heri ada lanjutannya, Mbak Nanda. Kak Heri Saya di tadi bawah, di bawah. yang atas saya. Nah, saya tarik kesimpulan langsung aja buat sertifikasi CDOB yang baru gitu memuat OL dan CCP karena PNBP-nya cukup satu kali. Mm-mm. Untuk menggantikan, iya, kalau sertifikasi baru iya. Ya, betul. Betul. Ya, silakan jika Mekanismenya. mekanismenya mau menggunakan langsung sertifikasi baru. Ya, Betul, betul. bayar sekali. Bayar sekali. Mm-mm. Ya. Tapi kalau mau dua kali berarti resertifikasi dulu OL-nya, lalu adendum lagi. Ya, gitu. Itu yang ribet ya. Tapi Ya. kalau mau langsung seperti ini. Ya. Ya. Konsekuensinya, CCP-nya diperiksa kembali. Ya. Sama juga sih, Oke. perubahan juga Ya, diperiksa, tapi sebenarnya nanti. sih. Apalagi nih, Kak Fitri? Ada lagi Kak? Oh enggak, itu sama sih Kak Fitri. Sama ya. Kalau yang sama mungkin ya nggak usah. selesai ya. Ada lagi nggak? Yusuf, Kak Yusuf. Kak Yusuf. Bertanya terkait dengan perubahan alamat dikarenakan Tadi. pemekaran wilayah. Oke. Apakah Apakah harus pengajuan ulang pada sistem OSS atau langsung bisa merubah pada web sertifikasi ya. Yang jelas gini ya, setiap kali kita melakukan proses di aplikasi sertifikasi CDOB, entah itu baru, perpanjangan atau perubahannya inspeksi atau tidak menggunakan inspeksi, itu kita harus terintegrasi dengan OSS. Artinya di OSS-nya harus diproses terlebih dahulu ya, baru nanti ke aplikasi kami gitu ya. Kalau enggak nanti nggak bisa nyambung Ya. dan kita nggak akan bisa juga melakukan proses ya, karena nanti pada saat pemilihan ID nanti tidak akan bisa yang Tidak dipilih muncul. ya, tidak muncul. Ya, karena Jadi tetap OSS dulu ya, ya. kita kan sertifikat CDOB itu kan PB umku ya. Betul. Jadi harus ngikutin PB-nya. Ya kan? Kan sebagai PBF berarti dokumennya secara administratif harus sesuai dulu kan pasti ya. Iya. Jadi memang harus diproses dulu, di OSS-nya dibenerin gitu ya, sesuai dengan existing-nya seperti apa, baru nanti untuk proses PB umkunya dilanjutkan gitu ya. Jadi pintu masuknya tetap OSS ya. Pintu masuk di OSS, prosesnya di kami, di Badan POM, nanti terbit, keluar, diunduh lewat OSS lagi, gitu ya. Paham ya? Kurang lebihnya seperti itu. Dimulai dan diakhiri di sana ya. Kayak mulai kayak mahir ya. Oke. Banyak masalah. Langsung kita memproses. Banyak proses ini. Banyak proses. Oke. Dan lagi nggak tuh yang Lanjut masih lagi. berkaitan? Lanjut lagi. Untuk KBLI kita nggak bahas ya. Oke, kita Itu yang terkait ya. Vina. Vina, Kak Vina. Coba. Nah, ke bawah dikit. Perpindahan gudang, Mbak Nanda. Izin bertanya, apabila kami akan melakukan pindahan gudang dengan alamat berbeda, namun di OSS izin PBF 46441 adalah pengajuan izin baru.
apakah dalam hal ini akan link dengan web sertifikasi sehingga kami harus klik pengajuan perpindahan gudang dengan alamat berbeda atau pengajuan sertifikasi CDOB. Kan kalau pindah dengan mekanisme yang baru itu sebenarnya kan perubahan ya, Mbak Nanda ya. Ya, betul. Iya kan? Gudang dengan alamat berbeda, namun di OSS izin PBF KBLI adalah pengajuan izin baru. Ini agak bingung ya, Iya, saya sebentar. tahu. Sebentar ya, Ini izin PBF. pelan-pelan nih kita. Apa PB-nya masih ini izin PBF ya? Melakukan perpindahan gudang dengan alamat yang berbeda. Oke, pindah gudang ke alamat yang berbeda. Iya. Namun di OSS, izin PBF KBLI-nya adalah pengajuan izin baru. Oh, jadi ya 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 ya. Jadi kan kalau di OSS itu kan ada pengajuan baru dan ada yang perubahan, ada yang panjang Ya, gitu ya. Apakah dalam hal ini akan link tuh maksudnya terintegrasi gitu ya, ya. akan terintegrasi dengan web Website sertifikasi AWS sehingga kami harus klik pengajuan perpindahan gudang dengan alamat yang berbeda atau pengajuan sertifikasi DOB. Oh gitu ya. Ya, jadi gini, mungkin kalau terkait dengan OSS ya, mungkin ini ada beberapa case juga yang kami juga masih meraba-raba gitu ya di OSS-nya. Kadang ada beberapa PBF gitu ya, yang bisa dengan kategori perubahan di OSS-nya, tapi Oke. ada yang harus mengajukan baru. Ini bisa terjadi karena mungkin di awal pada saat sertifikasi awal itu belum yang ini loh, yang per BPOM yang OSS ya. Gitu ya. Jadi belum terintegrasi gitu. Jadi bisa jadi pengajuan baru. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah di OSS-nya nggak apa-apa seperti itu ya, baru, tapi nanti pada saat di kita permohonan tetap saja dengan kategori yang perpindahan ya, perubahan gitu ya. Karena kan kalau di sertifikat kita sudah terdatanya sudah apa ya, data kami kan sudah sertifikasi ya, sudah ada existing, nggak mungkin kita mengulang kembali ya, kecuali memang ada perpindahan gudang dan juga kantor yang akhirnya sertifikasi baru. Tapi kalau rencana tujuan awal adalah perpindahan gudang alamat yang berbeda gitu ya. Ini kan perpindahan gudang alamat berbeda. Berarti kita anggap yang pindah gudangnya aja ya. Artinya kantornya kita anggap tidak berubah ya, pindahan gitu. Karena kalau kantor gudangnya pindah itu sertifikasi baru. Tapi kalau kantornya tidak pindah, hanya gudangnya yang pindah, itu baru yang perubahan. Jadi jawabannya ya perubahan akan terintegrasi, ya tetap terintegrasi gitu ya. Yang penting pas permohonannya bener ya milihnya ya. Betul. Pilihnya yang perpindahan. Oke. Kita ke slide lagi apa gimana? Ke slide lagi aja. Jangan baca ini nih pertanyaan. Masih nyambung, nggak apa-apa ya, gitu. Karena untuk slide selanjutnya kayaknya lebih ke persyaratan. Ya, jadi kalau kita habisin ya. boleh. Oke, di mana? Yang Nah, itu yang paling bawah. Kalau sertifikasinya OL dan CCP ED-nya bersamaan, berarti pengajuan baru ya, Bu. Ya kalau bersamaan mah resertif aja nggak sih? nanti kalau resertif itu kan jadinya pada saat resertif ya nanti akan terbitnya nih, kami nggak tahu nih apakah nantinya akan menjadi 2 atau Karena kalau resertif sertifikat yang diperbarui ya, yang diperpanjang, sorry. betul Ya kan? betul Merujuk gitu kan. gitu ya. Jadi apa yang ada apa ini? Apa? Nggak kelihatan dari itu kan? Bukan, Kak. Ini ceritanya ada nyontekin tapi jawabannya tidak berkaitan ini sebenarnya. Lucu ya. Ya. Jadi nanti kalau yang ini Masuk. iya. Iya, masuk masa. Resernya misalnya udah kurang dari 6 bulan bisa pakai sertifikasi. Ini dua-duanya ya berarti ya. Ini harusnya opsinya itu. Iya benar. Kalau di resertifikasi itu sebenarnya saat ini tidak ada yang menceklis kategori itu ya, sebenarnya checklist kategori itu tidak ada ya. Jadi tetap 2 gitu ya. Nanti berdiri sendiri. Oke, terima kasih Mbak Afni dari PPG. Ini tadi sempat kami diskusikan juga ya sebenarnya untuk hal ini, dan sepertinya nanti untuk resertifikasi akan ditambahkan untuk checklist kategori produk ya. Jadi bisa sekaligus menjadi karena satu. sama tanggalnya. Betul. Tadi saya juga nemu ada yang 2 sertifikat tanggalnya sama sih. Mungkin nanti ke depannya akan kayak gini juga. Soalnya kalau sertifikasi baru ya ngapain ya, soalnya kan ini sudah
dia mungkin sertifikasi baru kalau kurang dari 6 bulan, Iya, udah mau tapi habis. ini anggaplah masih sesuai ya, 6 Ya, sampai misalnya 12. setahun lah ya, Heeh, misalnya. 6 sampai 12 seharusnya bisa ada sertifikasi. Oke, kita akan tindak lanjuti ya. Ini Nah, kami dari PPG. ya, cuma opsi lainnya itu kalau kurang Ah, dari 6 bulan, kakak ya. bisa sertifikasi baru dengan menceklis 2 kategori produk kayak OL dan CCP. Iya, mana tadi kami di Desember 2026. Oh, Oh, iya, udah ya. tanggal 1 besok udah kurang dari 6 bulan. Ya udah sertifikasi. Sertifikasi baru aja kak berarti. Punten, sertifikasi. Maaf ya. Sertifikasi ya. Ya, jadi nanti sertifikasi baru aja kak. Karena kurang dari 6 nih. Ya, pilih Baiklah. nanti checklist produknya kategorinya OL, OL bukan OL kalau sekarang. Ya, enggak sekarang tuh ada Nutrisi ya, obat bebas, obat. Vika, Hmm. obat bebas gitu ya. Tuh pakai Nanti di checklist. checklist aja kategori produk yang sesuai dengan ruang Ya, lingkup yang kakak punya. ya. Gitu ya. Desember mah udah ya berarti. Iya, tanggal 1 besok. Tinggal besok sama besoknya. Iya. Sebenarnya pengajuan dari bulan kemarin karena maintenance jadi baru bisa. Oh, oh, baiklah. Yang maintenance ya. Ya, maintenance eh, dari kami atau dari OSS? Nggak tahu sih. Dari OSS, dari kami. Kalau dari kami kayaknya nggak ada maintenance ya kemarin ya. Nggak ada. Langsung kita set gitu 26 Mei lah. Oke, nggak ada lagi ya di bawahnya. Oke, Oke, kita apa ya? Nanti lanjut ya Kak Afni PPG kita lanjut di lain chat ya. silakan, silakan, silakan. Oke, Oke. terima kasih yang sudah bertanya ya. Ya. Hah? Ada lagi? Oh, ini orang yang berbeda nih. Pina. Lina. Kalau gudang dan kantor pindah alamat, maka pengajuannya sertifikasi CBO. Betul. Ya. Dan kalian melihatnya tadi ya. 100 gak ada dia. 100. Oke. Jelas? Oke. Oke ya. Ada pertanyaan boleh ditulis lagi ya. Kita Lanjut lanjut lagi ya. dulu. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya nih teman-teman. Tadi kan udah dibahas nih jenis-jenis perubahan. Memerlukan inspeksi, tidak memerlukan inspeksi. Nah, syaratnya dari masing-masing itu apa? Nah, sebenarnya peraturan udah jelas nih, tapi mungkin kan, ih, pasti apa aja sih? Suka nanya juga ini. Iya. Iya. Oke, yang gampang dulu deh yang tidak memerlukan inspeksi. Oke. Karena dia cuma satu ini kan ya. Iya. Persyaratannya kan sama Iya. gitu loh. Jadi ada dokumen administratifnya ya teman-teman. Tentu saja perizinan berusaha ya, PB-nya ya, izin PBF berarti ini. Kemudian ada dokumen teknisnya. Apa tuh Denah Alur? Digambarkan dengan jelas ya teman-teman dari in sampai out. Denah Alur tuh denah bangunan ya. Ya. Iya. Tuh. Kadang-kadang Denah tuh suka beda-beda loh ngasihnya juga. Iya. Ada yang dari dana alokasi, Iya. ada habis itu lokasi maksudnya jalan apa, bangunannya sampai kanan kirinya apa gitu. Sampai nanti digambarin lagi ada 2 lantai, lantai 1, lantai 2. Iya. Ya. Ini denah bangunan ya, teman-teman ya. Jadi nanti ada tadi seperti disampaikan Mbak Rini ya. Jadi ada alur masuk sampai alur keluar. Ini sama seperti kayak dokumen pada saat pengajuan sertifikasi baru untuk denahnya ya, seperti itu. Nah, tarifnya? Yuk, murah. Yeah. Gopay aja, gopay. 500.000 kalau tidak inspeksi gitu ya. Ini Berapa sama- lama nih? Berapa lama nih, Mbak? Sama kayak kemarin ya, yang Oh sebelum iya, sama. sebelum revisi yang apa PP yang lama itu kan masih 500.000 Jadi ya waktu layanan dan tarifnya sama. sama sama 7 hari kerja ya, ingat. Tapi clock on, clock off ya, teman-teman. Kalau ada perbaikan, misalnya denahnya gak jelas, minta dibenerin ya, berarti off dulu ya waktunya. Betul. Ya. Oke, jelas. Next. Ya, kegeser. Mohon maaf, Edit geser. dulu ya. Oke, sambil ngobrol. Nah, ini perubahan sertifikat yang memerlukan inspeksi. Ini sebenarnya kita mau mempermudah ini ya. Kalau mau baca lengkapnya sebenarnya di Perbepom 27 tahun 2025 atau di standar pelayanan. Jadi kami kemarin kan sudah melakukan FKP ya, forum konsultasi publik. Kemudian kita sudah tetapkan standar pelayanan berdasarkan masukan-masukan dari teman-teman dan juga dari stakeholder. Jadi itu sudah bisa diakses juga di website sertifikasi cdob.pom.go.id. Jadi BPOM 27 2025 dengan standar pelayanan yang ada di website itu isinya sama ya. Yang di standar pelayanan mungkin ada layanan konsultasi dan lain-lain ya. Tapi kalau untuk persyaratannya sih sama. Ini bisa dilihat ya, mungkin kalau mau diamati saja.
Diamati ya. Ini kan ada diamati, jenis kategori, ada dicermati. empat. Betul. Yang di kiri itu, ya, di sebelah kiri kan ada jenis kategori perubahan tadi yang ada empat. Bawa gudang, pindah gudang di lokasi berbeda, ya. Tambah perluasan di lokasi yang sama, gitu-gitu ya. Nah, Ya. ini jelas, ya. Tarifnya 5 JT. ya 5 juta ya. Tambah Sama kayak 01. yang sebelumnya juga 5 juta Ya. ya. 5 juta dengan timelinenya 49 HK. 49 hari kerja itu sama dengan timeline untuk sertifikasi baru dan juga resertifikasi atau perpanjangan. Berlaku clock on dan clock off. Artinya apa? 49 HK ini adalah dari sisi kami. Iya. Nulisnya kita apa ya? Gitu. Kita clock on ya berarti. Ya, Nah, on. kita on. Pada saat itu posisinya ada di teman-teman, berarti kita clock off. Berarti Ya, tidak tidak dihitung berjalan. 49 hari kerjanya. Kalau kita gabungkan ya ini mungkin di luar konteks ya. Ya, ya, Kalau gak kita apa-apa. gabungkan nih antara clock on dengan clock off, mungkin kurang lebih 6,5 bulan itu maksimal ya. Maksimal Maksimal. banget ya. Karena kan di teman-teman di PBF Ada itu perbaikan Kak. 2 kali 40 hari kerja untuk perbaikan KPI ya, gitu ya. 2 Jadinya kali. mentok-mentok di 6,5. Jadi mungkin teman-teman bisa menjadikan ini sebagai pertimbangan kalau misalnya mau mengadakan apa perubahan gitu ya, pengajuan perubahan. Hmm, Kira-kira waktunya segini nih. ya. Terus disesuaikan dengan masa berlaku, kemudian mungkin pertimbangan lain dari Kontrak. manajemen kontrak ya, jangan terlalu mepet juga mungkin Ya. ya. Khawatirnya ada di posisi nanti maksimal. Tapi jangan sampai juga sih. Sebenarnya Ya. kita juga senang banget loh kalau teman-teman semua berproses itu dengan lebih cepat gitu ya. Kita juga nggak mau menghambat dari usaha teman-teman semuanya gitu ya. Karena kan kita sangat mendukung perizinan apa mendukung berusaha teman-teman. Jangan sampai kita menjadi ganjalan gitu ya. Tapi tetap harus sesuai dengan regulasi. Prosedurnya juga Ya. sesuai ya. Jadi dihitung nih maksimal kalau total tuh sebenarnya 6,5 bulan karena 40 hari kerja di teman-teman 2 kali ya kan. Ya. Itu aja udah berapa 4 bulan. Iya. Iya kan 40 2 bulan, 40 lagi 2 bulan, 4 bulan. Dikit 49 hari kerja. Iya. Ya kan? Untuk ya. Berarti lama ya. 6 bulanan lah ya teman-teman. Oke. Oke, ini administratifnya Mbak Nanda. Ini baru administratif Iya, ya syaratnya. betul. Jadi dokumen-dokumen ya. Mm-mm. Kayak misalnya nanti butuh dana dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, kita coba ke dokumen teknisnya Mbak Nanda ini. Oke, ini Dokumen dokumen teknis teknis sih untuk dia yang ini biasanya. mememerlukan inspeksi ya. Ini kategori satu Ini yang tadi. kategori satu. Ya, Yang keywordnya jenis adalah di lokasi yang lokasi berbeda. berbeda. Yang pertama denah. Denah, gak usah panjang-panjang ya. Denah yang tadi. Denah yang sama dengan yang disebutkan sama Mbak Rini tadi. Kemudian daftar peralatan, perlengkapan. Ini juga biasa kita periksa pada saat pengajuan sertifikasi Ya. baru ya. Mm-mm. Jadi peralatan apa yang ada di gudang ya. Jadi kalau untuk di kantor nggak usah ya, misalnya Kursi nggak usah. Printer nggak usah. tinta nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Jadi yang dituliskan di sini misalnya Oke. termohigrometer, data logger atau kipas angin, rak, palet, Hmm. apar, Ya. helm dan lain sebagainya yang ada di Forklift, gudang. misalnya. Forklift, seperti itu ya. Ya, oke. Kemudian STRA, penanggung jawab gudang baru. Yap. Ya, jadi kita di sini sudah menjelaskan ya bahwa Karena memang lokasinya beda. ya Iya. betul, ini lokasinya berbeda, jadi harus ada STRA. Jadi kita bukan ini lagi ya, udah bukan SIPA ya. Tapi teman-teman jangan bertanya itu di sini. Di sini formnya, maaf ya. Ya, iya betul. Tapi kita di sini sudah menjelaskan bahwa ini hanya memerlukan STRA ya. Sesuai dengan regulasi ya. Betul. Disebutkannya STRA. STRA, Ya. bukan SIPA. Oke, jelas ya. Hmm. Yang kedua, dengan perubahan di alamat yang sama ya. Sebenarnya ini gampang. Denah aja. Denahnya aja kan berbeda. Denahnya aja. Iya. Mungkin terjadi perluasan, tadi lantai 1 jadi tambah lantai 2 seperti itu. Jadi diubah denahnya sesuai dengan existing ya. Betul. Yang terbarunya seperti apa. Iya. Jadi harus jelas ya lantainya juga. Iya, bahkan kalau punya CCP, nanti punya psikotropik, ya harus digambarkan. Betul. Itu harus dengan jelas di denah. Ya. Karantina, reject, ED itu tetap harus digambarkan. Ya. Terutama juga untuk kategori-kategori ya, Ya. psikotropika, kemudian ada OOT, Ya. itu juga tergambar dengan Lokasinya di mana? lokasinya. Apakah di lantai 1, lantai 2, nambahnya di mana gitu ya. Oke. Oke, Next. Yang ketiga, Pak Nanda. Nah, ini adalah perubahan kategori produk dan atau aktivitas. Jadi yang ketiga,
sama denah ya. Kalau denah jelas denah karena itu Ya, berulang kali ya mungkin berulang kali ya. dokumen teknisnya selalu ada Ya, ya. ya, kita memang pegangannya adalah di Oke. denah gitu ya. Nah, Kemudian daftar peralatan atau perlengkapan, ini juga kita akan melihat ya, misalnya ada penambahan CCP gitu. Kalau di dalam daftar perlengkapannya nggak ada peralatan atau penunjang untuk pengelolaan CCP kan kita juga bertanya ya. iya. Misalnya mau mengelola CCP gitu, sampai di mana? Di Iya. situ nggak ada chiller, nggak ada Ya, cold room. data Apakah logger. ini benar mau menambahkan CCP atau tidak? Biasanya dari evaluator akan bertanya ya, akan dikembalikan dokumennya, kemudian apakah tidak ada penyimpanan untuk CCP atau menggunakan apa gitu ya. Kemudian data logger itu wajib kalau CCP gitu ya. Termasuk juga untuk kategori produk lainnya ya. Jadi memang daftar perlengkapan disesuaikan dengan kategori yang akan ditambahkan Ya, gitu. Lalu daftar kategori produk yang ya kan didistribusikan. berubah. Jadi, Nah, kalau daftar kategori ini biasanya banyak yang bertanya tuh gini ya. Ini harus detail nggak sih ya, sampai ke apa sih yang diminta gitu kan seringnya? betul sampai ke merek kah atau Ini sampai kok. NIE? Enggak ya, sebenarnya kalau daftar kategori produk itu cukup dengan kategorinya saja gitu ya. Misalnya injeksi obat keras misalnya gitu ya. Atau tablet psikotropika. Boleh sama bentuk sediaannya boleh atau langsung ke jenisnya saja. Misalnya psikotropika, OOT, obat keras, obat Ya. bebas terbatas. Seperti itu nggak apa-apa. Mau lebih detail lagi, misalnya tablet Mm-mm. psikotropika, Mm-mm. kemudian cairan apa Ya. sirup OOT, Hmm. misalnya seperti itu ya. Oke. Boleh nggak apa-apa kayak gitu, Mm-mm. lebih baik gitu. Tapi kalau tidak bisa, ya berarti hanya Golongan kategorinya ya, saja. golongan obatnya. Kalau ada yang sampai punya detailnya nih, nama produk merek nih, nggak Ya. apa-apa juga. Nggak apa-apa, lebih Nggak bagus apa-apa lagi juga. ya. Berarti dia udah tahu Iya, nih produknya apa aja. itu kami lebih perbolehkan, Lebih nggak jelas apa-apa, lagi lebih artinya jelas kan. lagi. Yang Ya, nggak jelas sih kan misalnya tadi kategorinya nambah psikotropik ya berarti kan harus daftar itu ada mana mm-mm. psikotropiknya Ya, ya kan jadi pasti kita tahu. sesuai gitu ya, apa yang didaftarkan, apa yang diajukan, itu sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Kalau ada yang tidak sesuai, biasanya kami akan mintakan tambahan data gitu, atau tolak dulu ya, gitu nanti untuk diperbaiki. Tidak apa-apa Oke, ditolak ya. daripada nanti belakang di depan aja. Next. Ini Ya, oke. Itu akan dibahas pada sesi sesi khusus lainnya. Sabar ya guys. sabar. Nanti Next ada lagi. pemateri lain ya. Ada Oke. materi lain ya. Yang lebih ekspor. Tuh. Mungkin SPBR ya. Bisa? Kamu dong. Enggak. Tapi kalau hostnya doang sih nggak apa-apa. Oke, nah untuk persyaratan sudah Mm-mm. sampai yang keempat nih. Meskipun Mm-mm. keempat ini kita skip ya. Oke. Ada pertanyaan nih Mbak Nanda Baca sebenarnya. lagi nggak sih di situ? Di situ Kita kayaknya belum nambah. belum ya. Belum. Nah, ini kebetulan ada Mm-mm. eh pernah sih ada yang pernah nanya seperti ini, tapi ini Mm. udah dijawab sebenarnya kan ya tadi. Iya, memiliki sertifikat CDP. Ya, Ini misal contoh. ya. Boleh diulang lagi? Ini kayaknya sama dengan yang Kak Heri tadi sebenarnya Mbak Sama, Nanda. sama. Padahal kita nggak lihat loh. Kak Heri kita nggak lihat loh. Iya, Ini ternyata beda. ada yang nanya, Iya. ternyata case-nya sama. Ini pertanyaan dari ini ya, dari story Ya, IG ya. enggak juga sih. Nggak juga. Ada di live chat, tapi beberapa kali. Oke, berarti ini Ya, memang hal yang sering ya, ditanyakan. karena teman-teman itu biasanya rata-rata pasti punya OL ya. Betul. Ya, Mm-mm. dan ada pasangan yang lain nih, Iya, PCP gitu iya, biasanya. iya. Ya, Ini sudah jelas ya kayaknya ya. jelas ya Tadi guys. sudah berkali-kali dijelaskan. Perlu dijelasin. Semoga cukup jelas. Ya, Ya. pilih lebih banyak diperiksa atau sekali diperiksa. Kalau saya lebih baik sekalian. Jadi Iya, udah langsung aja sertifikasi baru, baru. kemudian langsung periksa lagi kan. Yang kemarin misalnya CCP Masih baru fresh dapat, masih fresh ya. Jadi oh temuannya kemarin ini ternyata ada temuan baru misalnya. Nah, Yang gak, kita masih masih belajar kan. Kemarin kita iya. baru baru bikin SOP-nya, misalnya baru baru kita mengupas gitu ya. Ini Pertama kali tentang lah CCP gitu. seperti apa. Jadi mungkin bisa jadi nggak terlalu sulit gitu ya Dan kalau mau justru karena setelah didapat. diperiksa, kadang-kadang teman-teman malah lebih, ya harusnya lebih biasa. Iya, jadi Ya kan? terbiasa, Ya. gitu. Kalau saya, Dan kan lebih diserahkannya. hemat. Iya, kalau Ya, hemat betul. PNBP-nya lebih hemat Iya, dong. Ya benar. kan? Ingat berapa ya? Tadi 7 ditambah 5 juta. 5 kan 12. Kalau yang Iya, opsi kedua, kalau ini 7 aja. 7 juta aja. Berarti hemat 5 juta. Ya. Tapi saya kaya. Bukan, amin, amin, amin.
Astagfirullahaladzim. Perusahaannya kayak, oh, ya nggak apa-apa, tapi kalau mau seperti itu ya boleh aja. Tapi kalau saya sih lebih suka ya langsung aja Simpel gitu aja ya. Heeh. gitu ya. Masih ingat kan yang kemarin. Oke, eh, nextnya ada pertanyaan lagi. Oh, ada yang nanya Kak Beli. Kak Heri lagi. Mau Kak Beli nggak usah. yang ini tadi pertanyaan dari sini aja kali ya? Ini dari Instagram. Ya, dari Instagram boleh. Dari Kak Ed Fitri. Soleha. Masya Allah. Fitri. Semoga nonton ya. Oke. Makin soleha. Amin. Kak Fitri nanya perpindahan gudang. Ketika dilakukan visit, apakah di dua gudang atau hanya di gudang baru? Oh iya, maunya gudang dua-duanya apa gudang baru? Tuh gitu sih jawabannya ya. Jadi Tapi visitnya bilangnya perpindahan, harusnya gudang perpindahan. baru. Pastinya kan pindah ya. Tapi apakah di dua gudang atau hanya di gudang baru? Maksudnya, Sebentar. Tanya lagi. maksudnya gini, Iya. Kak, dia sebenarnya pindah, tapi dia nanya yang lama nih nanti diperiksa juga nggak? Oh gitu. Mungkin. Kan kalau misalnya pindah, kita asumsikan pindah itu berarti yang lama tidak dipakai lagi ya. Ya, Kalau tidak dipakai lagi, atau bahkan mungkin itu sudah menjadi hak orang lain. ya. Kita tidak mungkin melakukan pemeriksaan di tempat orang. Nah, itu kalau Iya, itu pindah. kalau pindah ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pindah gudang, lokasi lama sudah tidak digunakan lagi atau malah mungkin sudah berpindah tangan, berpindah kepemilikan atau berpindah sewa, nggak mungkin kita periksa gitu ya. Ya, Kalaupun tidak berpindah kepemilikan pun ya, kalau itu memang ya. memang pindah ke tempat yang baru, pastinya kita akan memeriksa di lokasi yang baru gitu ya. Kecuali kalau misalnya ini ya, misalnya di tempat lama kan masih operasional ya, Mm-mm. tempat lama masih operasional, kemudian mau pindah di lokasi baru. Kita nantinya akan memeriksa di lokasi yang baru, tetapi untuk dokumentasi kegiatan operasional itu kita masih akan memintakan dokumen dari lokasi yang lama, Ya, gitu ya. jadi seperti itu. Bisa jadi kan seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta berhenti dulu di tempat lama, kemudian pindah ke tempat baru, tapi bisa jadi di tempat lama masih beroperasional. Nah, itu kita masih akan mintakan dokumentasinya. Ya, ini kayak gini Nah, pernah nih Mbak Nanda. Dia mau pindah, tapi karena di lokasi lama itu masih operasional, contohnya dia ada CCTV-nya. Nah, chillernya di tempat yang lama. oke. Padahal yang diperiksa di tempat yang baru. Kita ngomongin chiller ya. Iya. Chiller ya. Eh, Nah, harusnya kan chiller ini kan harusnya sudah dipindahkan ke lokasi baru Iya. ya. Kenapa? Karena kan kalau chiller itu kan alat elektronik ya, apa ya, pindahan chiller itu harus dilakukan kualifikasi Ya, gitu ya. kualifikasi, Jadi validasi kalau lagi. di lokasi baru belum ada Chiller. alat yang akan kita kualifikasi gitu ya. Belum ada Itu teman. ya belum ada tempat penyimpanannya Itu gitu. belum tersedia Itu istilahnya. akan menjadi temuan. Iya. Iya, akan masuk ke Katakan dalam belum temuan. tersedia Mm-mm. berarti, Kak. Kalaupun kita memeriksa di lokasi yang lama untuk chillernya, tetap berbeda. Kenapa? Karena kalau setiap Praksinya gitu ya. pindah pasti harus Ya. dikualifikasi ulang gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi semoga jelas juga ya. Jadi kalau untuk CCP tetap harus dia punya alat penyimpanannya itu di lokasi yang baru gitu ya. Kalau enggak nanti kita masukkan ke dalam temuan Oke, gitu. kritikal dong gitu. Kritikal. Ada yang nanya lagi, Mbak Nanda? Oh, di mana? Di mana? Di Instagram. Terus, siapa dia? Ada yang Wow, kenal. aku tidak kenal siapa ini. Ini Bahasanya jelas loh. Kakak Kirwanto, Iya, Cakir. Cak Kir. Mm-mm. Jadi kalau penyalur BBO dan obat lain, apakah akan menjadi satu PNBP sekali bayar? Jelasin di depan tadi sama Mbak Iya. Nanda. Sebenarnya nanti ruang lingkupnya sepertinya nih dengar-dengar Eh, itu akan dibedakan. betul. Jadi Ya, akan ada ruang lingkup yang berbeda untuk yang jadi dengan bahan baku obat ya. Jadi bisa jadi kalau seperti itu nantinya sertifikatnya jadi tetap dua gitu. masing bayar. Masing-masing bayar. Karena nggak mungkin sertifikat dua bayar satu. Buy one get Baik. two. Buy one get two. Nggak begitu. Pay one for two. Buy one for two. Nggak bisa. Iya, itu kan ke PNBP juga ya, bukan ke kami loh, nggak. Oke, Oke, terima kasih Kak Kirwanto Bojes. sama ramaikan. Ada lagi kayaknya ya pertanyaan di Instagram. Ini apa nih untuk Oh, ini ada Kak Yunita iya. Masri. Untuk perluasan gudang, proses perubahan sertifikasi CDOB-nya seperti apa? Ya sebenarnya sama perluasan itu. Misalnya tadi di alamat yang sama,
ya kan? Tambah luas dari yang tadinya satu lantai jadi dua lantai itu kan tambah luas juga ya istilahnya ya. Ya kita periksa juga tuh kan lantai yang baru kita periksa kesesuaian denahnya juga kita cek ulang ya kan. Berarti masuknya nanti permohonannya perubahan sertifikat karena perluasan penyimpanan di alamat yang sama. Ya, Iya kan? betul. Berarti di kategori yang kedua. Tuh ya. Alamat sama. Ini berlaku juga untuk perluasan di lantai yang sama ya. Iya, Misalnya soal tambah tadi kilometer dibangun. sekian gitu ya. Ya, dibangun. Ditambahkan satu Tapi gudang alamatnya lagi, sama. alamatnya sama. Kilometer 23, alamatnya sama. Itu masuk juga ke kategori yang sama ya, kategori yang kedua. Iya. Oke. Kita lihat dari Zoom, Ada adakah nggak? izin Itu. Kak, siapa tuh? dari Wan Surya. oh ya, Wan Surya. Pak Pak Wan. Pak Wan ya, apa kabar? Surya. Ya. Iya. Pak Wan bertanya, jika sertifikat sudah ED namun masih berproses KAPA resertifikasi, apakah masih bisa tetap beroperasi? Tentu saja tidak. Kan sudah ED, Pak. Jadi mengacunya ke Ya, masa berlaku sertifikat yang ada. Ya. existing ya. Yang existing juga sudah habis. Berarti mohon maaf harus PSK Mandiri dulu ya. Itu Kalau dia kayak tadi kita memerlukan itu ya perhitungan hitung-hitungan 6,5 bulan maksimal tadi ya supaya kita juga bisa apa ya bisa mempertimbangkan gitu dari manajemen khawatirnya ini batasnya nanti sampai maksimal jadi sampai batas ED atau enggak nih jangan-jangan sebentar lagi 3 bulan lagi misalnya ED-nya waduh ternyata kapannya belum kelar itu kan berarti harus kita sudah siap-siap ya untuk melakukan PSK mandiri ya istilahnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wan. Pertanyaannya ada lagi nggak ya? ayo yang di Zoom masih ada kesempatan Di chat saja ya, di di chat chat. saja boleh. Nanti kami akan bacakan. Atau udah jelas? Udah Ya, jelas mungkin kali. ini sudah jelas ya. Iya, sudah 1 jam ternyata Ya, ternyata sudah ngobrolnya. 1 jam. Iya. Atau mungkin nanti ada lagi ya teman-teman yang baru terfikir pertanyaannya itu mungkin nanti ya setelah selesai acara atau besoknya lagi. Boleh kita ini ya, kita akan jawabnya di live chat ya. Ya. Atau kalau misalnya teman-teman juga mau bertanya secara langsung, bisa tatap muka di gedung Athena di lantai 4 gitu ya, loket T1. Itu hari apa, Mbak Nanda? Hari Senin sampai Kamis Ya. dari jam 9 sampai jam 3. 8.30. 8.30. Mohon maaf. 8.30. 30 menit ya Anda. Korupsi saya korupsi. 8.30. 8.30 ya, Ya. sahabat Odi. Oke. Sampai jam Ya. 3 soalnya. Ya, betul. Ada pertanyaan lagi? Apa? Berapa lama sertifikat? Pak Fitri nanti live chat aja ya. Soalnya nanti akan ditanyakan. Kalau ditanya timeline ya 49 hari Iya. aja dari mulai tadi ya awal sampai Ya, selesai. ini Kak Fitri sedang follow up sepertinya. Ya, Ya. kalau follow up di live chat aja Nanti ada di yang chat bertugas. ya. Ada yang bertugas. Di sini juga ada orangnya. Ada yang bertugas ya hari ini siapa ya? Ada di sebelah kanan saya. Ada. Ada di sebelah kanan saya yang Ada yang bertugas. mau nanya lagi nggak? Ya. Oke. Udah? Cukup? Oke. Mohon maaf untuk pertanyaannya kami batasi hanya terkait dengan perubahan sertifikat ya. Kalau ada yang mau bertanya mungkin resertifikasi, oke masih nyambung kali ya dengan perubahan, oke masih bisa kami layani. Untuk hal-hal lainnya nanti bisa ditanyakan di live chat atau tatap muka atau menunggu kami nanti kalau ada ini lagi ya pembahasan selanjutnya ya. Seperti tadi kita kan ada yang belum tuh untuk penyelenggaraan sistem elektronik, kemudian oke. Oke. Udah nggak ada lagi nih. Ya udah kita coba cek di Instagram juga ya. Barangkali ada pertanyaan. Kita akan mengeceknya. Ya. Silakan ada yang ingin bertanya. Nah, adakah yang mau bertanya, guys? Sesuai dengan suatu sumber. Yang mana? Oke, ada lagi? Ini. Iya,
sesuai dengan batas waktu. Ya. Oh ya ya ya. Mm-mm. Ini mungkin tadi ya Yang dari Pak itu. Pak Wan. Oh ya, Iya dari Pak Wan oke. Surya. Ada koreksi? Mbak Ini ya Nanda. kita lihat dari Perbepom 27 2025 ya. Jadi ini sudah mengajukan ya, berarti sudah proses ya. Bentar. Bapak kalau sudah proses ini ya, sudah proses resertifikasi berarti sudah memenuhi ketentuan 6 sampai 12 bulan ya. Berarti kalau sudah memenuhi ketentuan 6 sampai 12 bulan masih tetap bisa lanjut operasional kecuali kurang dari 6. Kalau kurang dari 6 Oh, tidak iya, bisa iya. pengajuan resertifikasi. Ya, jadi kami koreksi ya untuk yang Pak Awan. Wan tadi sudah masuk ke resertifikasi berarti sudah 6 sampai 12 bulan ya. Sudah masuk 6 sampai 12 bulan Jadi berarti masa pengajuannya tetap ketika betul. Kita ya, kita sudah saring di depan. oke, oke. Kita sudah saring di Berarti depan. meski belum selesai Ya. proses resertifikasinya, Mm. Pak Wan Ya, masih boleh operasional ya, betul. sesuai Perbepom Betul. 27. Ya. Oke. Begitu ya, Pak Wan. Semoga Pak Wan masih bersama kita. Ya. Kalau enggak nanti tanya di live chat lagi. Lupa kita tadi ya. Iya. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih koreksinya. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi ya, atau mungkin sudah jelas kali ya? Heeh, Kayaknya udah cukup jelas karena topik heeh, kita hari ini sangat spesifik ya. heeh, heeh. Jadi semoga teman-teman nih makin paham nih Mbak Iya, Nanda. mungkin nggak semua juga teman-teman mau mengajukan perubahan ya, Ya, karena ini spesifik mungkin tidak terlalu banyak juga gitu. Iya, sama-sama Pak Wan. Terima kasih. terima kasih Pak Wan. Mohon maaf untuk koreksinya ya. Oke, Semoga cepat selesai ya ya, resertifnya. bentar lagi lah. Oke, kalau sudah tidak ada, ini kita akhiri aja ya. Ya, gitu ya. Heeh. Nanti kita menunggu ada case misalnya yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa, bisa tanya secara detail ke kami. Nanti pastinya kalau ada perubahan itu kita nanyanya akan detail ya. Jadi kita nggak akan apa ya, nggak akan menyamaratakan juga semuanya. Itu pasti akan kita tanya dengan detail. ED-nya kapan, berubahnya bagaimana, alamatnya seperti apa, kantornya gimana, gudangnya seperti apa, eh, aktivitas atau kategori produknya seperti apa gitu ya. Jadi kan kami tanyakan dengan detail. Memang lebih idealnya kalau untuk perubahan itu kita sebenarnya antara tatap muka atau live chat ya. Jadi kita enak komunikasinya karena case by case gitu. Ya, nah mungkin satu lagi ya, mungkin dari teman-teman kami juga membuka layanan untuk kelompok prioritas Ya, di Gedung Athena lantai 1 gitu ya. Gedung Athena lantai 1 itu setiap hari Senin pukul 11.30 sampai 12.30. Jadi caranya tetap sama ya untuk antrian online-nya tetap mendaftar, tapi nanti daftarnya bukan di T1 tetapi di T2 gitu. Kelompok prioritas ini untuk siapa saja? Untuk lansia, kemudian ibu hamil ibu hamil, menyusui, disable, dan yang bawa anak kecil. membawa anak Ya, kecil juga termasuk ya. Jadi itu tidak perlu repot-repot naik ke lantai 4 gitu, nggak apa-apa. di lantai Cukup di lantai 1, tetapi mohon maaf, jadwalnya hari jadwalnya kami memang diberikan hanya hari hari Senin saja jam 11.30 sampai jam 12.30. karena memang Gitu ya. cukup jarang sebenarnya Iya, Mbak Nanda, tapi kita sediakan iya, gitu ya. begitu. Memang jarang ya, jarang. Kita sepertinya nggak pernah ya kalau Paling menerima. lansia ya kalau Mm, ada ya. iya, ada lansia gitu ya, tapi mungkin ibunya sudah keburu naik ya, Dan sudah terbiasa memang ke sudah lantai terbiasa 4. juga Iya. gitu. Ya, itu ya mungkin Mbak Rini. Apa lagi nih kita? Terima kasih Mbak Nanda karena sudah tidak ada pertanyaan ya di Zoom maupun dari Instagram juga sudah habis ya. Jadi kita cukupkan untuk acara podcast. Sebenarnya nggak podcast juga ya kayak gini. Kondisian Iya, tapi kita harusnya podcast. langsung podcast ya. Nggak usah debat lah ya. Kita talk show ya Ya, terserah. talk Kita show ya. ngobrol sebenarnya Ya. ngobrol. Jadi teman-teman semoga topik hari ini cukup memberikan pencerahan ya atau Ya. lebih memahami terkait perubahan sertifikat CDOB pasca berlakunya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 Ya. ya.
Dan semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Kurang lebihnya kita mohon maaf dan jangan lupa teman-teman sahabat Odi untuk selalu Instagram kami di wasdisobat.bpom Ya, ya. info-info terbaru ada di situ. Jadi Ya, jangan sampai ketinggalan. Yang mau ngikutin Smart CDOB, di stay situ tune di harus stay situ. tune. Karena sering banget ya ini pada Ketinggalan. protes Daripada nanti nge-war ya. dan acara-acara seperti ini ya, Ya, kita kadang-kadang akan ada nih cuma 1 jam, tapi kita postingnya di Instagram aja gitu. Iya. Jadi teman-teman harus sering ngelihat gitu ya dan follow biar nggak ketinggalan informasi-informasi penting ya. Ya, betul Mungkin sekali. nanti yang tidak bisa hadir hari ini melalui Zoom, mungkin kita akan upload videonya di YouTube juga, Mbak Nanda ya. Karena Boleh banget. barangkali nanti masih ada yang ingin mendengarkan selama peraturan atau kontennya masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya, Gitu betul ya. sekali. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima Ya, kasih. kita berpisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.